Anggota DPRD Kota Depok dari fraksi Partai Golkar, Fanny Fatwati Putri, menggelar kegiatan reses di wilayah Sukamaju Baru, Jumat, 30 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda konstitusional anggota legislatif dalam menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihannya, khususnya wilayah Tapos dan Cilodong. Reses tersebut dimanfaatkan sebagai ruang pertemuan antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga di tingkat lingkungan. Kehadiran Fanny di tengah masyarakat mencerminkan komitmen untuk mendengar langsung kebutuhan dan harapan warga tanpa sekat birokrasi. Dalam kegiatan tersebut, berbagai aspirasi mengemuka, mulai dari persoalan infrastruktur lingkungan seperti kondisi jalan dan drainase, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga kebutuhan sosial kemasyarakatan. Seluruh masukan yang disampaikan warga dicatat sebagai bahan untuk diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD Kota Depok. Selain infrastruktur dan pelayanan publik, persoalan di bidang pendidikan dan kesehatan turut menjadi sorotan utama warga Sukamaju Baru. Masyarakat menyampaikan kebutuhan akan akses pendidikan yang lebih merata serta peningkatan layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas. Isu-isu tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Kegiatan reses ini menegaskan bahwa agenda serap aspirasi bukan sekadar rutinitas formal, melainkan bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan DPRD berangkat dari kondisi real yang dirasakan masyarakat. Komunikasi langsung antara wakil rakyat dan warga menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Reses juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi dan penguatan hubungan antara anggota DPRD dan masyarakat Sukamaju Baru. Suasana kegiatan berlangsung terbuka dan partisipatif, mencerminkan antusiasme warga dalam menyampaikan aspirasi serta harapan terhadap peran wakil rakyat di lembaga legislatif. Melalui kegiatan ini, diharapkan aspirasi yang telah dihimpun dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Warga pun berharap, hasil reses tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Tapos dan Cilodong. Pastinya setiap keputusan diambil sudah mempertimbangkan banyak hal ya. Jadi kita dukung saja pembangunan yang ada di Jajar. Mungkin nanti insya Allah juga kami di Komisi D memperjuangkan bagaimana di setiap kelurahan bisa ada sekolah negeri di setiap kelurahan. Kita terus mendukung adanya perbanyakan sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Depok. Betul, memang hari ini UHC untuk tahun ini ya ditiadakan karena memang keterbatasan anggaran. Namun kemarin dari Komisi D juga kita sudah melakukan kunjungan ke beberapa kota Bogor dan juga Kota Bandung dengan efisiensi dari pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi yang tidak melakukan lagi transfer ke daerah. Mereka tetap berkomitmen untuk menjalankan UHC. Walaupun di Kota Bogor khususnya kontrak UHC-nya baru 9 bulan dengan BPJS. Akhirnya ada komitmen pemerintah bagaimana menjamin kesehatan bagi warganya dengan tetap mengadakan UHC. Kalau untuk UHC sendiri, Bu Dewan, menurut Bu Dewan selama ini sudah tepat sasaran belum sih Bu? Sejauh ini sih penglihatan kami ya sudah tepat sasaran, cuma memang masih ada beberapa kendala ya, khususnya para peserta BPJS Mandiri akhirnya mengandalkan UHC ini dengan tidak membayar iuran secara mandiri. Tapi ini yang terus kami perjuangkan, kami sosialisasikan. Seperti tadi reses juga saya sampaikan bahwa pentingnya ibu-ibu pemilik BPJS Mandiri untuk juga membayar iuran setiap bulannya agar dana yang tersedia bisa dipergunakan untuk UHC bagi masyarakat yang memang kurang mampu. Tadi ada DKM ya dari Musola di Sukamaju Baru di RT 3 minta untuk bantuan dana hibah juga insya Allah akan kita perjuangkan. Lalu banyaknya persoalan kesehatan sih seperti yang tadi sudah Abang dengar sendiri ya bahwa UHC hari ini tidak ada, jadi masyarakat mau ke rumah sakit agak takut-takut karena ya kita tahu ya Bang, banyak masyarakat menengah ke bawah yang memang membutuhkan sebenarnya untuk UHC ini tetap diadakan di Kota Depok. Berarti emang harus beneran apa angkanya dikurangin sih Bu? Tahun ini memang tidak ada, Depok tidak ber-UHC tahun ini. Harapan kedepannya seperti apa Bu? Harapan kedepannya ya semoga pemerintah Kota Depok kembali berkomitmen untuk mengadakan UHC di Kota Depok, karena kita tahu ya UHC ini kan program pemerintah pusat ya. Jadi bagus ketika UHC ini tetap diadakan walaupun dengan keterbatasan. Hari ini tidak ada lagi transfer pembiayaan dari provinsi dan juga pemerintah pusat. Melalui kegiatan reses ini, aspirasi warga Sukamaju Baru diharapkan tidak berhenti pada tahap pencatatan semata, melainkan dapat ditindaklanjuti secara nyata melalui proses pembahasan dan pengawasan di DPRD Kota Depok. Reses menjadi jembatan penting antara masyarakat dan pengambil kebijakan,
sekaligus menegaskan peran wakil rakyat dalam mengawal kebutuhan warga agar pembangunan berjalan lebih merata dan berkelanjutan di wilayah Tapos dan Cilodong. Dari Depok, Adi Kandung Suara Pendidikan mengabarkan.